Oke, jadi ya mungkin terjadi sedikit perdebatan antara kita, tapi kita berbicara di lembaga resmi, lembaga pemerintahan kita. Oke, baik, saya paham tentang sisi kemanusiaan, tapi kita berbicara di lembaga yang resmi, lembaga pemerintahan, kita berbicara soal aturan dan undang-undang. Kita bisa pakai sisi kemanusiaan kita untuk membantu masyarakat di sana. Terlalu bisa, bahkan gaji dari kita pun saja 3 kali gajian sudah bisa membantu mereka semua yang ada di sana. Tapi ingat, kita menjadi contoh masyarakat, menjadi panutan bagi masyarakat, bagaimana kita bisa menaati aturan dan undang-undang yang ada. Kembali ke aturan, kalau masyarakat di sana bisa tinggal menetap di situ, kecuali mereka mempunyai surat-surat tanah yang lengkap. Oke, seperti saudari Evi katakan tadi, salahnya dari pemerintah. Nah, kita harus lihat kembali dulu aturan yang ada. Pemerintah menyediakan kantor pertanahan. Untuk apa? Untuk masyarakat pergi, kalau memang masyarakat itu merasa dari surat-surat tanahnya tidak lengkap, pergi ke kantor pertanahan, urus. Tapi bagaimana dulu? Mungkin ada 1-2 yang sudah pergi ke kantor pertanahan untuk mengurus, tapi di kantor pertanahan mereka tidak langsung oke, ini tanahnya dari sini ke sini lalu dibuatkan surat-suratnya. Tidak, dilihat dulu, karena lokasinya berada di titik yang begitu luas, berada dekat, diapit oleh bandara udara dan stadion. Nah, di antara 2 lahan pemerintah yang begini besar, kok ada pemukiman yang bisa dibilang di wilayah itu pemukiman kumuh. Ternyata itu pemukiman para pengungsi yang lari pada perang Timur-Timur tahun 99. Nah, bagaimana mereka bisa mengurus tanahnya sedangkan mereka tidak memiliki tanda kependudukan di wilayah Indonesia? Pemerintah mengurus semua dengan baik jika mereka memiliki identitas yang jelas. Kalau mereka datang tidak memiliki KTP, tidak memiliki kartu keluarga atau identitas yang menunjukkan kalau mereka asli masyarakat Indonesia, bagaimana pemerintah bisa mengurusnya dengan baik, bisa mengurus surat-surat tanahnya itu? Jadi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan, boleh kita membantu untuk tetap di situ dan membangun di daerah yang lokasi yang lain, titik yang lain. Tapi kembali lagi, jika kita memakai sisi kemanusiaan kita, secara tidak langsung kita telah melanggar aturan. Karena jauh sebelum pemukiman itu ada, bangunan olahraga yang di titik itu sudah berdiri sejak lama. Jauh sebelum pemukiman ini ada, mereka lari dari sana, datang bangun di lokasi itu karena lihat lokasinya bagus. Nah, banyak masyarakat asli Indonesia yang tidak memiliki tempat tinggal. Terus masyarakat dari luar datang ingin tinggal di Indonesia, oke, kita terima. Tapi bagaimana sikap kita adil? Karena masyarakat Indonesia saja tidak dapat tanah pemerintah gratis. Mereka datang tempati lalu dihibahkan oleh pemerintah. Mereka termasuk senang. Lalu kenapa harus mereka mau dipindahkan, kenapa harus protes? Kalian dapat tanah gratis dari pemerintah. Jangan hanya karena kalian mau dikasihani, lalu kalian membuat orang-orang yang sudah dipilih untuk mewakili masyarakat melanggar aturannya sendiri. Kasihan, banyak masyarakat asli yang bukan berstatus, bukan pengungsi, bekerja untuk membeli tanah untuk membuat tempat tinggalnya sendiri. Bersyukur mereka dari luar datang untuk tinggal di sini, tinggal di wilayah kita ini, wilayah kita semua, wilayah kita masyarakat Indonesia, tinggal memang dipindahkan tapi dihibahkan tanah, langsung dibuat surat-suratnya secara resmi. Kalau memang tidak mau, dipulangkan saja.
kita bahas ini turun ke pusat untuk dipulangkan, karena secara tidak langsung mereka telah memberontak di negara orang lain. Oleh karena itu, menurut saya pembangunan ini tetap kita laksanakan, karena tidak mungkin gedung olahraga yang seluas dan sebesar itu. Di gedung olahraga itu ada 3 tempat: lapangan sepak bola, tempat pacuan kuda, dan tempat balap. Nah, ini tempat sebesar itu terus kita pindahkan ke lokasi yang lain. Bangunan yang sudah berdiri ini kemana kan? Anggaran yang sudah dikeluarkan miliaran rupiah, bahkan sampai triliunan, mau dikemanakan? Disia-siakan begitu saja. Sama dengan kita pemerintah hanya bermain-main uang, hanya menunjukkan, oh dari DPR dong ada bangun di sini, dong ada bangun di sini. Nah, banyak tapi yang difungsikan hanya salah satu. Ya, jadi mungkin dari saudara-saudari pasti pikirnya kasihan, memang mereka dipindahkan, tapi karena mungkin ada perkebunan atau perumahan yang sudah dibangun, otomatis mereka akan mulai dari nol untuk membuatnya, pasti memerlukan biaya. Nah, di sini kita juga akan, yang pertama, fungsi dari kita beberapa orang turun ke lokasi untuk melihat itu. Jangan hanya melihat, sekaligus kita mendata, lalu kita yang pasti bekerja sama dengan pihak pertanahan untuk mendata luasnya, lalu kita memberikan ganti rugi. Jangan takut, memang mungkin banyak uang yang akan dikeluarkan, tapi ini uang negara demi masyarakat. Jadi tidak apa-apa menurut saya, kita akan memberikan, tapi yang pasti itu kita akan tetap membangun. Jika ada masyarakat yang tetap tidak puas, kita bisa turun, bikin sidang untuk turun ke pusat melaporkan, karena di sini mereka masih memang sudah berstatus masyarakat Indonesia, tapi berstatus pengungsi juga. Jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Jadi menurut saya sampai di sini saja rapat kita pada siang hari ini. Untuk turun ke lokasinya, saya percayakan kepada anggota DPR dari Komisi 2, Saudara Sintus, sebagai ketua Komisi 2 untuk turun ke lapangan. Jadi ya, dengan begini rapat pada siang hari ini saya tutup. Ingat, kita bekerja sesuai aturan. Jangan, kita bekerja sesuai hati nurani, tapi jangan sampai membuat kita melanggar aturan yang telah dibuat, melanggar undang-undang. Kita ini bisa dibilang kaki tangannya pemerintahan yang bekerja untuk negara ini, bekerja sesuai undang-undang, bekerja sesuai aturan. Itu pesan terakhir dari saya. Dengan resmi rapat pada siang hari ini saya tutup.